Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disnala Puspaning Septiana, NIM 9323091919. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pencerminan atau refleksi. Untuk definisi, sebuah pencerminan pada sebuah garis G adalah fungsi mu G yang ditetapkan untuk setiap titik P pada bidang Euclides V sebagai berikut. A. Jika P elemen G, maka mu GP sama dengan P. Seperti gambar 2.11 yang bagian A ini. Lalu yang B, jika P bukan elemen G, maka mu GP sama dengan V. Sehingga G merupakan sumbu dari garis PV seperti gambar 2.11 bagian B yang ini. Misalkan diberikan titik-titik A, B, dan C serta garis G. Di sini ada garis G dan diberi titik-titik A, B, C seperti yang terletak pada gambar 2.12 ini. Lukis A titik A aksen sehingga A aksen sama dengan mu GA, B titik B aksen sehingga B aksen sama dengan mu GB, C titik C aksen sehingga C aksen sama dengan mu GC. A yang pertama, karena A aksen sama dengan mu GA dan A ini bukan elemen dari G, maka G merupakan sumbu dari garis A aksen A. Nah, artinya A aksen terletak pada garis L yang melalui A dan tegak lurus terhadap G. Apabila himpunan N sama dengan L irisan G, maka AN sama dengan NA aksen. Dan A dengan A aksen terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Lalu yang B, karena B aksen sama dengan mu GB dan B elemen G, maka B aksen sama dengan B. Lalu yang C, karena C aksen sama dengan mu GC dan C ini bukan elemen dari G, maka G merupakan sumbu dari garis C aksen. Nah, akibatnya C aksen ini terletak pada garis M yang melalui C dan tegak lurus G, sehingga jika himpunan M sama dengan M irisan G, maka CM sama dengan MC aksen. Dan C dengan C aksen terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Nah, lukiskan yang A, buat garis L melalui A tegak lurus G. Nah, cari himpunan N sama dengan L irisan G. Buatlah ruas garis NA aksen kongruen garis AN sehingga garis NA aksen elemen L dan A aksen dengan A terletak pada titik yang berbeda oleh G seperti yang dijelaskan pada gambar 2.11. Lalu yang B ini sudah jelas karena B aksen sama dengan mu GB dan B elemen G, maka B aksen sama dengan B. Lalu yang C, buat garis M melalui C tegak lurus G, cari himpunan M sama dengan M irisan G, buatlah ruas garis MC aksen kongruen garis CM sehingga garis MC aksen ini subset M dan C aksen dengan C terletak pada sisi yang berbeda oleh G seperti gambar 2.13 ini. Lalu untuk pencerminan sebagai suatu isometri, yaitu di sini ada teorema 2.4 yang berbunyi setiap pencerminan pada garis merupakan suatu isometri lawan. Nah, di sini pembuktiannya berdasarkan pengetahuan pada definisi 2.1 dan definisi 2.5 serta teorema 2.4 dapat ditunjukkan melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama, pencerminan suatu transformasi, yang kedua, pencerminan suatu transformasi lawan, yang ketiga, pencerminan suatu isometri, yang keempat, pencerminan suatu isometri lawan. Nah, ambil sembarang pencerminkan, namakanlah dengan mu G. A. Mu G sebagai suatu transformasi. Yang pertama, mu G suatu fungsi dari V ke V bidang Euclides.
berdasarkan definisi 2.6, jelas bahwa domain dari mu G adalah V. Nah, daerah hasil dari mu G juga pada V, sebab apabila Anda mengambil X elemen V, X elemen G, atau X bukan elemen dari G. Nah, untuk X elemen G, mu Gx sama dengan X elemen V. Untuk X bukan elemen G, mu Gx sama dengan Y. Nah, di mana G sumbu dari garis XY, artinya garis XY subten V. Sehingga Y elemen V artinya mu G adalah bidang V juga. Jadi, mu G suatu fungsi dari V ke V. Lalu yang kedua, mu G suatu fungsi kepada. Nah, ambil Y elemen V, artinya Y ini elemen G atau Y bukan elemen G. Untuk Y elemen G ada prapeta X sama dengan Y, sehingga mu Gx sama dengan Y. Untuk Y bukan elemen G ada X elemen V, sehingga G merupakan sumbu dari garis XY. Nah, hal ini berarti bahwa mu Gx sama dengan Y, artinya Y mempunyai prapeta yaitu X. Karena setiap Y dan V selalu mempunyai prapeta anggota V, maka mu G merupakan fungsi kepada. Lalu yang ketiga, untuk mu G suatu fungsi satu-satu. Ambil dua titik sembarang A, B elemen V, sehingga mu Ga sama dengan mu Gb. Nah, misalkan C sama dengan mu Ga sama dengan mu Gb, artinya C ini elemen dari G atau C bukan elemen dari G. Untuk C elemen G, maka A, B elemen G, akibatnya mu Ga sama dengan A dan mu Gb sama dengan B. Jadi A sama dengan B. Nah, untuk setiap C bukan elemen dari G, G sumbu dari AC dan BC. Akibatnya A sama dengan B untuk setiap pasangan A, B elemen V, sehingga mu Ga sama dengan mu Gb yang mengakibatkan A itu sama dengan B. Maka mu G suatu fungsi satu-satu. Nah, karena mu G suatu fungsi dari V kepada V dan satu-satu, maka mu G suatu transformasi. Nah, untuk B, C, dan D berdasarkan pengetahuan Anda pada contoh soal 2.1, Anda dapat menyimpulkan bahwa mu G yang ditetapkan seperti pada definisi 2.6 adalah sama. Akibatnya Anda telah menunjukkan bahwa mu G suatu isometri. Nah, kemudian berdasarkan pengetahuan pada contoh 2.3, Anda dapat menyimpulkan bahwa mu G suatu isometri lawan. Lalu untuk definisi 2.7 yang berbunyi suatu transformasi yang baliknya adalah transformasi itu sendiri disebut suatu involusi. Lalu ada teorema 2.5 yang berbunyi setiap pencerminan pada garis merupakan suatu involusi. Untuk buktinya, ambil pencerminan pada garis, namakan mu G. Nah, ditunjukkan bahwa mu G min 1 itu sama dengan mu G. Ambil X sembarang titik pada V, ada dua kemungkinan, yaitu X elemen G atau X itu bukan elemen G. Nah, untuk X elemen G, mu G bundaran mu G dikali X itu sama dengan mu G dikali mu G kali X, sama dengan mu Gx sama dengan X sama dengan epsilon X. Nah, untuk X bukan elemen G, misalkan mu Gx sama dengan Y, akibatnya G sumbu dari garis XY. Artinya sama dengan G sumbu dari garis YX, sebab garis XY sama dengan garis YX. Jadi
mu g y sama dengan X. Nah, perhatikan untuk mu g bundaran mu g dikali X sama dengan mu g dikali X. Mu g dikali Y sama dengan X sama dengan epsilon X. Jadi mu g bundaran mu g dikali X itu sama dengan epsilon X untuk semua X elemen V. Nah, akibatnya mu g bundaran mu g sama dengan epsilon. Jadi untuk mu g min 1 itu sama dengan mu g. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.